Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Kelompok 11 terdiri dari Dani Maulia, Dewi Hana, dan Elzaidi Wulandari. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis, mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menurut Yusuf dan Sukma tahun 2021. Analisis SWOT adalah sebuah alat perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengkaji 4 aspek utama yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi, proyek, atau individu. Aspek-aspek ini mencakup yang pertama kekuatan atau strength, yaitu faktor internal yang menjadi keunggulan dan memberikan nilai tambah. Yang kedua, kelemahan atau weakness, yaitu faktor internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang ketiga, peluang atau opportunities, yaitu faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan atau kemajuan. Dan yang terakhir yaitu ancaman atau threats, yaitu faktor eksternal yang berpotensi menjadi hambatan atau resiko terhadap keberhasilan. Hal-hal yang kami analisis yaitu yang pertama, jenis teknologi yang digunakan, yang kedua, jenis multimedia yang digunakan, ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan, yang keempat, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan, yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Dan yang keenam, ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Video yang kami analisis bersumber dari video kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Penjelasan secara singkat yaitu proses pembelajaran menggunakan penerapan teknologi dilakukan mulai dari pendahuluan, inti, penutup dari proses pembelajaran. Pembelajaran yang ada pada video yang kami analisis mengintegrasikan kuisis sebagai pretest, PowerPoint, Canva, dan QR sebagai sumber belajar. Yang pertama kami analisis yaitu jenis teknologi yang digunakan. Teknologi merupakan alat atau perangkat keras yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Dalam video tersebut digunakan teknologi LCD proyektor, laptop, handphone, dan juga QR code. Kemudian untuk multimedia yang digunakan, multimedia merupakan konten atau aplikasi digital yang memadukan teks, gambar, audio, video, atau animasi untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam video ini digunakan multimedia berupa video pembelajaran, PowerPoint, quizzes, Canva, dan juga LKPD. Selanjutnya yaitu kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Media seperti video pembelajaran dan juga PowerPoint membuat pembelajaran lebih menarik. Kemudian menggunakan quizzes menciptakan suasana kompetitif yang menyenangkan karena berbasis gamifikasi sehingga peserta didik tidak merasa keberatan jika diberikan soal. Kemudian penggunaan barcode materi memudahkan siswa mengakses sumber belajar dengan cepat dan penggunaan Canva dapat melatih kreativitas siswa. Kemudian untuk kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan dalam video tersebut yaitu jika terjadi kendala teknis seperti listrik padam atau perangkat rusak, pembelajaran bisa terganggu. Kemudian penggunaan HP untuk pembelajaran bisa menjadi distraksi jika siswa mengakses media sosial atau bermain game. Baik, selanjutnya adalah peluang teknologi dan multimedia yang digunakan. Video pembelajaran ini memiliki potensi besar untuk mendukung pembelajaran hibrid atau blended learning, di mana peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi. Fitur interaktif seperti pemindahan QR code, menjawab soal melalui platform seperti quizzes, dan menjelajahi konten digital yang disediakan membuat proses pembelajaran lebih menarik dan mendalam. Video pembelajaran berbasis TIK untuk materi sistem saraf kelas 9 ini dapat menjadi inspirasi bagi pendidik untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan era digital. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dan inklusivitas pembelajaran, tetapi juga membantu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dunia digital. Melalui perpaduan teknologi dan pedagogi yang tepat, video ini mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, menarik, dan mendukung pengembangan potensi peserta didik. Yang terakhir adalah analisis ancaman teknologi dan multimedia yang digunakan. Berdasarkan video pembelajaran,
Strategi pembelajaran yang digunakan sangat bergantung pada teknologi, sehingga memiliki tantangan tersendiri, terutama karena membutuhkan perangkat elektronik yang canggih dan akses internet yang stabil. Beberapa peserta didik, terutama yang belum terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran, mungkin merasa kesulitan dengan mekanisme penggunaan QR Code atau platform seperti Quizzes. Hal ini dapat mengurangi efektivitas video pembelajaran, terutama jika tidak disertai dengan penjelasan yang jelas dan panduan langkah-langkah penggunaan fitur tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman ini yaitu pendidik perlu mempertimbangkan alternatif pembelajaran lain bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan akses teknologi, misalnya dengan menyediakan materi dalam bentuk cetak atau offline sebagai pelengkap. Cukup sekian dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.